Halo Sobat Milenial, saat ini Anda sedang menyaksikan program Top News of the Day by Idea Time. Pada hari ini, Jumat 8 September 2023 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat bersama saya Sania Marwan. Presiden Jokowi menegaskan ASEAN akan melanjutkan upaya untuk terus membantu Myanmar guna menyelesaikan konflik yang saat ini membelenggu negara tersebut. Dan konflik Myanmar ini pun menjadi poin penting dalam kesepakatan di KTT ASEAN 2023. Lalu, apa yang dihasilkan di KTT ASEAN 2023 untuk Myanmar dan berbagai masalah lainnya? Berikut kita simak informasinya dari liputan jurnalis IDN Times, Aditya Mustaqim dan juga Tata Firza. Yuk. Terselenggara sejak 2 September kemarin atau sekitar 5 hari lamanya terselenggara ASEAN 2023 atau KTT ASEAN. Nah, akhirnya Presiden Joko Widodo sore tadi menyerahkan palu kepemimpinan ASEAN kepada Perdana Menteri Laos yaitu Son Sivandoon. Dengan mengusung tema ASEAN Matters Epicentrum of Growth, Indonesia pun mengarahkan kerjasama ASEAN 2023 untuk melanjutkan dan memperkuat posisi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan serta kemakmuran rakyat ASEAN sendiri. ASEAN juga menginginkan kawasan Indo-Pasifik ini sebagai kawasan yang aman dan damai. Lalu bagaimana dengan visi misi tersebut? Apa yang akhirnya bisa disepakati dalam konferensi tingkat tinggi ini? Yuk kita simak informasi selengkapnya. Kamis 7 September kemarin, Presiden Joko Widodo resmi menutup konferensi tingkat tinggi ke-43 ASEAN di Jakarta. Momen ini pun sekaligus mengakhiri masa Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023. Selanjutnya Jokowi menyerahkan palu kepemimpinan ASEAN kepada Perdana Menteri Laos, Son Sivandoon, dan Laos resmi menjadi Ketua ASEAN 2024. Selama 3 hari dari 12 pertemuan sudah menghasilkan 90 dokumen dan sejumlah kesepakatan konkret dengan para mitra negara ASEAN. Pemimpin dan undangan yang hadir. Selama 3 hari ini, 12 pertemuan KTT telah diselenggarakan dan menghasilkan 90 outcome documents dan sejumlah kesepakatan konkret dengan mitra. Selama pertemuan saya menangkap optimisme dan energi yang positif dari seluruh yang hadir. Jujur saya katakan ini menguatkan harapan, ini menguatkan semangat untuk terus melanjutkan perjuangan, mewujudkan kawasan yang damai, kawasan yang stabil, dan kawasan yang sejahtera. Mari kita kukuhkan kawasan Indo-Pasifik sebagai teater perdamaian dan inklusivitas. Ini adalah fondasi kunci yang akan mengantarkan ASEAN ke masa depan lebih baik untuk rakyat dan untuk dunia. Untuk masalah di Laut Cina Selatan yang belakangan kembali panas juga menjadi salah satu bahasan di konferensi tingkat tinggi ini. Para pemimpin negara Asia Tenggara sepakat menahan diri dari tindakan-tindakan yang akan memperkeruh situasi di kawasan sekitar tersebut. Tidak hanya itu, para pemimpin ASEAN juga mendeklarasikan dan mempromosikan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific untuk menciptakan perdamaian, stabilitas, kawasan, dan kemakmuran di kawasan ini. Di tengah situasi yang sulit, keketuaan Indonesia menghasilkan banyak hal sebagai upaya menjaga perdamaian, menjaga stabilitas, dan menjaga kemakmuran kawasan. Di forum memang saya sampaikan bahwa setiap pemimpin yang hadir punya tanggung jawab yang sama-sama besar untuk tidak menciptakan konflik baru, untuk tidak menciptakan ketegangan baru. Dan di saat yang sama kita juga punya tanggung jawab untuk menurunkan tensi yang panas, untuk mencairkan suasana yang beku, untuk menciptakan ruang dialog. Saya pastikan dunia ini akan hancur jika konflik dan ketegangan di suatu tempat dibawa dan dijadikan tarik-menarik di tempat lain. Jika kita tidak mampu mengelola perbedaan, kita akan hancur.
Jika kita ikut-ikutan terbawa arus rivalitas, kita akan hancur. Dunia ini butuh jangkar, butuh penetral, butuh safe house. Dan saya bisa pastikan bahwa sampai saat ini, ASEAN telah berada pada track yang benar untuk bisa menjalankan peran tersebut menjadi kontributor stabilitas dan perdamaian serta menjadi epicentrum of growth. Setelah melalui proses yang panjang dan sulit, akhirnya kita berhasil mensepakati EAS Leaders Joint Statement mengenai epicentrum of growth. Sekali lagi, ini bukan proses yang mudah, tarik-menarik geopolitik yang sangat kental, mengingatkan saya seperti saat G20 di Bali. Tapi alhamdulillah konsensus tercapai. Selain itu, ASEAN sebagai bagian dari kawasan Asia Pasifik terus bekerja keras, berkolaborasi, dan mengajak seluruh pihak untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. Indonesia dan ASEAN juga terus mensuarakan kepentingan negara-negara Pasifik, kepentingan negara berkembang, termasuk hak untuk mensejahterakan rakyatnya melalui hilirisasi industri. Dan kesepakatan di bidang ini, alhamdulillah juga berhasil kita capai untuk pengembangan end-to-end ekosistem EV yang didukung penuh oleh RRT, Jepang, dan Korea. Terakhir, terkait Myanmar, ASEAN akan terus melanjutkan upaya Indonesia melalui keketuaannya telah menyampaikan 5 langkah ASEAN untuk membantu Myanmar. Salah satunya melalui pembentukan mekanisme Troika. Meski masih ada isu konflik Myanmar di ASEAN, isu tersebut diklaim oleh Presiden Joko Widodo tidak menghalangi Asia Tenggara menjadi pusat pertumbuhan. Salah satu poin penting yang disepakati atau tercapai di dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN tahun 2023 di Jakarta ini adalah salah satunya adalah para pemimpin negara ASEAN bersama negara mitra sepakat untuk membentuk troika atau 3 serangka yang terdiri dari ketua sekarang, sebelum dan selanjutnya untuk keberlanjutan menangani isu Myanmar yang masih membelenggu negara tersebut. Aditya Mustaqim bersama Tata Firza melaporkan untuk IDN Times. Terima kasih Anda telah menyaksikan program Top News of the Day by IDN Times. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di kanal YouTube IDN Times. Saya Sania Marwan bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.